pemirsa, selamat datang di Investa News. Bersama saya Iga Dias Retnandalas yang akan menemani Anda beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi. Berita pertama mengenai IHSG yang lagi-lagi mencetak rekor pada Senin 7 Februari 2022. Indeks harga saham gabungan kembali ditutup menembus all-the-time high sejalan dengan rilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 dan ramainya aksi beli asing. IHSG terpantau menghijau hingga 1,09% atau 73,55 poin menuju level 6.804,94. Sepanjang perdagangan, indeks komposit sempat menyentuh level tertinggi di 6.806,73 dan level terendahnya pada 6.748,91. Adapun volume saham yang beredar mencapai 24,6 miliar saham dengan nilai transaksi sebesar 12,99 triliun rupiah. Sektor barang konsumen non-primer memimpin penguatan IHSG dengan kenaikan sebesar 2,83% dan diikuti sektor barang baku yang juga menguat sebesar 1,57%. Terlihat di seluruh pasar, investor asing berbondong-bondong melakukan aksi beli bersih atau net foreign buy mencapai 1,96 triliun rupiah. Saham PT Bank Rakyat Indonesia paling laris manis diborong asing dengan net buy senilai 1,30 triliun rupiah. Selain BBRI, saham lain yang juga ramai dikoleksi asing adalah saham PT Telkom Indonesia sebesar 156,37 miliar rupiah dan saham PT Bank Sentral Asia dengan net buy sebesar 148,72 miliar rupiah. Di sisi sebaliknya, saham PT Vale Indonesia justru dilepas asing dengan net sell sebanyak 62,68 miliar rupiah dan juga saham PT Semen Indonesia sebesar 18,65 miliar rupiah. IHSG mendapat sentimen positif dari rilis data oleh Badan Pusat Statistik yang mengumumkan bahwa perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2021 telah mengalami pertumbuhan sebanyak 3,69% atau lebih tinggi jika dibandingkan capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan 2,07%. Perekonomian Indonesia pada 2021 yang diukur berdasarkan produk domestik bruto atas dasar harga berlaku tercatat mencapai 16.970,8 triliun rupiah dan PDB per kapita mencapai 62,2 juta atau 4.349,5 US dollar. Berita selanjutnya mengenai proyeksi IHSG yang masih rally disetir data PDB. Indeks harga saham gabungan atau IHSG melesat di 1,09% atau 73,55 poin ke level 6.804,94 pada perdagangan Senin 7 Februari. Investor asing membukukan net buy hingga 1,96 triliun rupiah. Analis Arta Sekuritas Dennis Christopher Jordan mengatakan penguatan IHSG didorong oleh rilis data produk domestik bruto dalam negeri. Sepanjang tahun 2021, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 3,69%. Dennis mengatakan, secara teknikal candlestick IHSG membentuk higher high and higher low dalam tren penguatan jangka pendek. Sehingga IHSG pada perdagangan Selasa 8 Februari berpeluang untuk kembali menguat. Hitungan Dennis, IHSG hari ini akan menguat menuju resistance pertama di 6.824 dan resisten kedua di level 6.844. Sementara itu, level support pertama ada di 6.766 dan support kedua di level 6.728. Menurut Dennis, pergerakan IHSG masih akan didorong oleh optimisme dari data PDB di Senin 7 Februari. Selain itu, investor masih akan mencermati perkembangan dari kasus COVID-19 yang belakangan naik signifikan. Senada, analis Pintraco Sekuritas Valdi Kurniawan juga memproyeksikan IHSG berpeluang melanjutkan rally penguatannya di perdagangan hari ini. Ini terlihat dari indikator teknikal indeks harga saham gabungan yang kembali rising window pada perdagangan kemarin. Valdi mengatakan, katalis positif indeks harga saham gabungan berasal dari realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di kuartal keempat,
tahun 2021, perekonomian Indonesia tercatat tumbuh mencapai 5,02% year on year. Selain itu, sejumlah ekonom memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bisa mencapai 55% year on year di kuartal pertama tahun 2022. Menurut Valdi, optimisme ini berhasil meredam sentimen dari pengetatan PPKM menjadi level 3 di Jabodetabek, Bali, Bandung Raya, dan Yogyakarta. Karena itulah, Valdi memperkirakan akumulasi beli selektif pada saham-saham blue chips masih akan berlanjut. Akumulasi beli ini akan menjadi penggerak atau movers indeks harga saham gabungan di perdagangan saham hari ini. Valdi menyarankan investor mencermati saham-saham seperti BBCA, BBRI, TLKM, CPIN, AKRA, INKP, dan MDKA. Lalu, Denis menyarankan saham seperti MNCN, PTPP, BSDE, dan BBCA. Beralih pada komoditas emas yang telah melambung ke level tertinggi. Harga emas global menguat dan mencapai level tertinggi sejak sepekan terakhir pada perdagangan awal pekan di Senin 7 Februari. Rilis data ketenagakerjaan Amerika Serikat yang lebih baik dari perkiraan menjadi faktor pemicu kenaikan harga komoditas ini. Selain itu, kenaikan kasus COVID-19 varian Omicron yang menjadi pemicu permintaan terhadap aset aman atau safe haven ikut menjadi pendorong harga. Pada perdagangan Senin, 7 Februari pukul 16.05 waktu Indonesia bagian Barat, kontrak harga emas paling aktif untuk pengiriman April 2022 di divisi COMEX New York Exchange menguat sebesar 5,25 US dollar ke level 1.813,05 US dollar per troy ounce. Di pasar spot, harga emas juga ikut menguat sebesar 4,14 US dollar ke posisi 1.812,15 US dollar per troy ounce. Sementara, indeks dolar Amerika Serikat menguat ke level 95,53. Dari dalam negeri, berdasarkan informasi unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia Antam, harga dasar emas 24 karat ukuran 1 gram dijual senilai Rp937.000, naik sebesar Rp2.000 dari posisi sebelumnya. Emas satuan terkecil dengan ukuran 0,5 gram dijual sebesar Rp518.500.000 atau naik Rp1.000. Setelah menghadapi harga tertinggi selama 14 tahun, akhirnya minyak kembali mendingin. Harga minyak mentah terkoreksi pada perdagangan awal pekan Senin 7 Februari. Minyak terkoreksi setelah mengalami kenaikan penekanan ke-7 berturut-turut dan penempatan minyak ke level tertinggi sejak 14 tahun sebelumnya. Koreksi harga terjadi di tengah ekspektasi perundingan antara Amerika Serikat dengan Iran yang telah mendekati kesimpulan tentang upaya menghidupkan kembali kesepakatan perbatasan dan pengembangan senjata nuklir Iran. Pada perdagangan Senin 7 Februari pukul 15.20 waktu Indonesia bagian Barat, harga minyak West Texas Intermediate atau WTI untuk pengiriman Maret 2022 melemah sebesar 0,69% menjadi 91,21 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Harga minyak mentah Brent untuk pengiriman April 2022 juga melemah sebanyak 0,37% menjadi 92,58 US dollar per barel di London ICE Futures Exchange. Pemerintahan Joe Biden meninjau sanksi ke Iran dan memulai kembali proyek-proyek kerjasama nuklir internasional. Jika Amerika Serikat mencabut sanksi sepenuhnya terhadap Iran, negara tersebut dapat meningkatkan pengiriman minyak sehingga dapat menambah pasokan global. Sementara itu, struktur pasar minyak masih menunjukkan tanda-tanda pasokan yang lebih ketat dan menurunnya persediaan setelah Saudi Aramco menaikkan harga untuk pelanggan di Asia, Amerika Serikat, dan Eropa untuk kontrak pada bulan Maret ini. Oke, kita beralih ke berita selanjutnya dan sebagai berita penutup pada pagi hari ini, yaitu mengenai analis pasar uang rupiah yang lagi-lagi terjegal oleh data PDB di 2021.
Rupiah bergerak lesu di Senin 7 Februari, kurs spot rupiah turun tipis sebesar 0,09% ke Rp14.393 per dolar Amerika Serikat. Kurs GISDOR melemah 0,19% ke 14.404 per dolar Amerika Serikat. Ada dua penyebab utama pelemahan rupiah. Yang pertama, angka produk domestik bruto Indonesia di kuartal keempat 2021 tumbuh hanya 5,02% secara tahunan. Alhasil, pertumbuhan ekonomi sepanjang 2021 hanya 3,69%. Realisasi ini lebih rendah dari target pemerintah di 4%. Kedua, data non-farm payroll Amerika Serikat akhir pekan lalu tumbuh jauh di atas ekspektasi. Ini memperbesar peluang kenaikan bunga Amerika Serikat. Rupiah masih bisa melemah hari ini. Analis DC Futures Lukman Leong melihat penyebaran Omicron menjadi pertumbuhan ekonomi kuartal pertama di 2022 masih menantang. Ekonom senior Samuel Sekuritas Fikri C. Permana juga memperkirakan tekanan rupiah datang dari rilis data cadangan devisa Indonesia periode Januari yang diperkirakan merosot. Fikri memprediksi rupiah hari ini cenderung melemah dan bergerak di rentan 14.320 hingga 14.520 per dolar Amerika Serikat. Lukman memprediksi rupiah bergerak di Rp14.350 sampai Rp14.450 per dolar Amerika Serikat. Sekian berita pada pagi hari ini. Sampai jumpa kembali bersama saya, Iga Dias Retnandalas. Sampai jumpa.